Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2798 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Titus pasal 3, ayat 10 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, nasihat Rasul Paulus untuk kita semua dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan kepada bidat? Ayat 10 dan ayat 11 saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan kepada bidat? Firman Tuhan ini jelas, kita harus menjauhi mereka. Mereka tidak boleh ada dalam kumpulan orang percaya. Kenapa? Karena mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, apa bidat itu? Bidat, mereka adalah orang-orang yang tidak mempraktekkan firman Tuhan. Mereka malah menambah-nambahkan ritual atau keyakinan yang tidak ada dalam kitab suci. Para bidat sangat meresahkan jemaat karena ajaran-ajaran mereka yang menyeleweng dari kebenaran. Mereka membuat orang-orang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mereka bungkus dalam kegiatan ibadah yang mereka kerjakan, lakukan, tetapi sebenarnya itu semua sesat. Ajaran-ajaran yang menyesatkan jemaat. Firman Tuhan ini katakan jauhi mereka itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Ajaran-ajaran bidat yang berkembang sekarang ini, Saksi Yehova, Mormon, Children of God, dan ajaran-ajaran yang lainnya, yang tidak ada dalam Alkitab, tetapi mereka adakan sendiri, saudara. Saudara lihat, ajaran-ajaran Saksi Yehova dan Mormon, saudara, mereka punya kitab sendiri, yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang ada di tangan saudara itu sudah final. Tapi bagi mereka nggak cukup, sehingga ada lagi kitab
bagi mereka, saudara, yang konon katanya, wah ini berasal dari Tuhan, yang diberikan kepada dalam tanda kutip nabi atau rasul mereka. Bapak Ibu Saudara, ini kan sangat menyesatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sudah memberi kita nasihat. Jauhi orang-orang itu. Mereka yang datang setiap hari ke rumah kita, saudara, supaya kita merasa kasihan dengan mereka, sehingga kita memberi waktu untuk mendengarkan ajaran-ajaran mereka yang menyeleweng dari kebenaran firman, saudara. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan jauhi mereka itu. Saudara, dulu beberapa kali, saudara, ada orang datang, kelihatannya mereka mau bersahabat dengan kita, tapi ujung-ujungnya ketahuan, saudara, bahwa mereka orang-orang saksi Yehova. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai saudara terkamiri dengan pengajaran mereka. Hal-hal yang bertentangan dengan firman pasti menyesatkan. Tapi saudara, orang-orang yang mengajarkan bidat ini, mereka itu sudah bertransformasi. Makanya saudara perhatikan, undangan-undangan dari saksi Yehova dan juga Mormon dan ajaran-ajaran sesat yang lain, mereka menyampaikan di depan itu ayat firman. Saudara, tujuan mereka apa? Untuk menarik kita. Oh, ini persekutuan berdasarkan firman Tuhan. Orang-orang yang tidak tekun belajar firman Tuhan, mereka gampang masuk jebakan itu. Karena mereka melihat, oh ini dibahas ayat firman. Nanti kalau saudara sudah masuk, baru saudara akan melihat kesesatan-kesesatan yang mereka ajarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan jauhi mereka itu. Kenapa firman Tuhan tidak katakan biarkan mereka ada bersama-sama dengan kita? Karena mereka ini sudah dicekoi, saudara, dengan pengajaran-pengajaran sesat yang mereka sudah pahami, dalami, bahkan sudah mendarah daging buat mereka. Makanya orang-orang yang menjadi bidat itu hanya oleh kasih karunia mereka diselamatkan. Saudara, kebanyakan dari mereka hidup dalam kesesatan yang berujung pada kebinasaan. Orang-orang seperti orang-orang bidat itu, saudara nasihati 1-2 kali mereka tidak dengarkan, mereka tidak bertobat, tinggalkan mereka, jauhi mereka, kata firman. Karena kalau mereka ada di tengah-tengah kita, mereka akan terus mempengaruhi jemaat. Mereka cari apa? Jemaat-jemaat yang lemah imannya, sehingga mereka gampang dibodohi, gampang dihasut dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Sehingga mereka yang lemah imannya goyang, saudara. Dan kemudian menjadi pengikut mereka. Makanya saudara harus menjauhi mereka dari perkumpulan, dari persekutuan, dari pelayanan orang-orang yang terpapar dengan ajaran-ajaran bidat ini. Saudara, jauhi mereka. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kepada pemimpin kita? Saudara perhatikan di ayat 12. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Apa yang harus kita lakukan kepada pemimpin kita? Saudara, dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa kita orang-orang yang dipimpin harus taat pada otoritas. Saudara, firman Tuhan ini menarik bahwa Rasul Paulus berkata kepada Titus, kepada orang-orang percaya yang dia layani, bahwa mereka harus datang kepada Rasul Paulus di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Saudara, seorang pemimpin menginginkan orang yang dipimpinnya itu apa? Taat. Kalau mereka kepala batu, saya mau tanya,
Bagaimana perasaan saudara memimpin orang-orang yang keras kepala? Apakah saudara senang atau saudara mengalami frustasi? Saya percaya saudara akan stres, saudara, memimpin orang-orang yang kepala batu. Saya katakan juga kepada jemaat saudara yang Tuhan percayakan kepada saya. Buat apa jemaat banyak tetapi kepala batu semua? Dikasih tahu, diajar, tetapi sukanya melawan, memberontak. Buat apa? Lebih baik mungkin jemaatnya hanya sedikit, tetapi semuanya dengar-dengaran. Semuanya taat pada perintah gembala. Saudara, tentunya itu menyenangkan hati gembala. Amin. Ketika orang-orang yang dia pimpin itu taat. Tapi kalau sebaliknya, wah, itu membuat gembala stres, frustasi, saudara. Bapak, Ibu, saudara, apa yang harus kita lakukan kepada pemimpin kita, kepada otoritas di atas kita? Kita harus taat. Amin. Taat pada apa? Perintahnya, taat pada aturannya, taat dalam segala hal, terlebih lagi taat pada firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita taat pada pemimpin yang adalah perwakilan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang yang taat. Amin. Tuhan tidak suka orang-orang yang kepala batu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam ketaatan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan kepada hamba-hamba Tuhan? Saudara perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Tolonglah sebaik-baiknya Senas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar apa yang harus kita lakukan kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, bantulah hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Bantu mereka. Apalagi mereka yang sudah meninggalkan dunia, artinya mereka full dalam pelayanan. Bantu mereka dalam kebutuhan mereka. Firman Tuhan dikatakan, saudara, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara memberkati hamba Tuhan, saudara pasti diberkati. Amin. Sama seperti dengan Elisa dan juga perempuan Sunam itu kan. Karena perempuan Sunam itu membantu Elisa dalam pelayanannya. Saudara lihat, perempuan Sunam itu diberkati. Amin. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam firman Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik untuk hamba Tuhan, kita akan menerima kebaikan demi kebaikan kita dapatkan. Amin. Haleluya. Saudara, jangan menutup mata ketika hamba Tuhan saudara sedang ada dalam pergumulan, saudara digerakkan Tuhan untuk membantu mereka, mendukung, mensupport mereka, tetapi saudara pura-pura nggak dengar, saudara nggak peka. Saudara dengar baik, berkat Tuhan akan melewati saudara. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang peka pada suara Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka yang peka pada suara Tuhan, yang menolong, membantu, mensupport hamba-hamba Tuhan. Pasti kehidupan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut memberkati hamba Tuhan, sudah pasti diberkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 14 di sana, Rasul Paulus mengatakan, dan biarlah orang-orang kita belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk apa? Dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Sudah perhatikan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat,
Senas itu ahli Taurat. Dia itu melayani umat dengan Apolos. Kalau kalian bantu dia, semua kebutuhan, keperluan hidupmu yang pokok, Tuhan akan sediakan. Tuhan akan berkati. Kira-kira Rasul Paulus mau katakan seperti itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baiklah, bantulah hamba Tuhan dalam pelayanan, maka kebutuhan pokok saudara Tuhan sediakan. Karena apa saudara? Saya belajar gini, kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Bukan hanya satu kebaikan, tapi berbagai macam kebaikan Tuhan berikan, Tuhan berikan, Tuhan berikan kepada orang-orang baik. Amin. Kepada orang-orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang-orang yang memberkati pekerjaan Tuhan. Memberkati hamba Tuhan. Saudara, menarik di ayat 14 di kalimat terakhir, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap begini. Salah satu tanda kita menghasilkan buah ketika kita memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tunjukkan saudara bahwa saudara sudah menghasilkan buah dengan cara apa? Memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati hamba Tuhan. Amin. Itu yang harus saudara dan saya kerjakan dan lakukan. Haleluya. Hari ini kita belajar dari nasihat Rasul Paulus. Apa yang harus kita lakukan? Kepada bidat, kita harus menjauhi mereka. Itu yang harus kita lakukan. Kepada pemimpin kita harus tunduk taat kepada pemimpin kita. Karena mereka adalah representatifnya Tuhan di tengah-tengah kita, umat Tuhan. Yang ketiga, saudara, kepada hamba-hamba Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita harus memberkati mereka, mendukung, mensupport pelayanan dan juga hamba Tuhan. Sebagai bukti kita menghasilkan buah. Dan saya percaya ketika kita memberkati pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntuk berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.